Halo semua, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan Nyimak MIF. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Selesai. Penasaran seperti apa alur ceritanya? Kita langsung saja. Cerita dimulai saat seorang laki-laki bangun dari tidurnya bernama Broto, dan Broto memiliki seorang istri cantik yang bernama Ayu. Ketika itu saat sedang sarapan, Ayu melihat mentega yang sudah habis, kemudian ia menyuruh Mbak Yani ke warung. Mbak Yani adalah pembantunya di rumah tersebut. Mbak Yani? Ya, Bu. Mentega habis. Masa sih, Bu? Tidak lama kemudian suaminya yang bernama Broto datang dan bertanya tentang kunci mobil. Aku di mana ya? Aku nyari kok nggak ada. Aku nggak lihat. Ketika melihat Ayu yang sedang galau, Mbak Yani mencoba menghibur Ayu. Oke, saat Sore harinya Broto mendapat kabar kalau sedang diberlakukan lockdown oleh pemerintah. Seketika terdengar bunyi klakson mobil dan Broto menyuruh Mbak Yani untuk membuka gerbang. yang gaji saya apa kamu ya? Enggak, Ibu. Dan ternyata itu adalah Ayu. Kemudian Ayu marah-marah karena menemukan celana dalam di mobil Broto. Kemudian Broto pun mencoba untuk menenangkan Ayu dan beralasan itu adalah properti kantor. Akan tetapi di celana dalam tersebut terdapat tulisan Anya. Sebelum kali juga kamu nggak pernah masalah, ini kan sampel kantor. Baca. Anya. Main celana dalamnya biar nggak ketukar sama merek lain. Dan seketika Broto pun teringat sesuatu. Kemudian Ayu ingin pergi meninggalkan rumah itu. Udah dong. Apa-apa kan sih kamu? Yuk. Kita kan bisa. Di tengah pertengkaran mereka, sang ibu tiba-tiba datang ke rumah tanpa memberi kabar dan mereka berusaha menutupi pertengkaran mereka di depan sang ibu. Di sini ibunya bilang kalau kangen dengan anak-anaknya. Kemudian Ayu membuatkan teh untuk ibunya. Di dapur ia memanggil suaminya untuk membicarakan permasalahan mereka. Ayu meminta Broto menceritakan permasalahan mereka ke ibunya. Ibu kenapa mau keluar lewat pintu belakang sekarang juga? Ya nggak bisa dong. Itu ibunya Bapak ya? Karena ibunya ingin sekali mempunyai cucu, ia meminta Broto untuk segera memberikan cucu. Kemudian Broto bilang ke Ayu bahwa ini bukan kebetulan dan menandakan mereka tidak boleh bercerai. Broto mengikuti Ayu sampai di kamarnya dan menyuruh Broto untuk tidur di lantai. Tidur sini. Kemudian Ayu berkata kepada Broto, memberi Broto waktu 3 hari. Setelah itu kamu pulangkan ibu dan aku akan pergi. Aku kasih waktu 3 hari. Setelah itu kamu pulangin ibu. Aku pergi. Dan Mbak Yani datang kemudian bilang tidak bisa pergi ke pasar karena lockdown. Kemudian mereka panik karena rumah mereka akan di lockdown oleh pemerintah. Rumah kita kayaknya mau disegel loh, Pak. Tuh, disegel. Pak. Saat berbalas pesan kemudian ibunya datang dan bertanya kepada Broto sedang apa. Kemudian Broto kembali menghubungi Anya dan melakukan video call. Broto bilang ke Anya kalau menyimpan celana dalam jangan sembarangan. Celana kamu ketinggalan di mobil aku. Celana dalam. Dan Anya pun kaget karena tidak merasa menaruh celana dalam sembarangan. Kemudian Broto menunjukkan celana dalam yang ada namanya Anya dan dia pun bingung sebenarnya punya siapa celana dalam tersebut. Ini Anya tuh. Itu bukan tulisan aku, Broto. Tiba-tiba pacar Mbak Yani yang bernama Bambang datang dengan cara melompat pagar dan masuklah Bambang ke kamar Mbak Yani. Akan tetapi Bambang mendapat pesan dari bosnya untuk segera pulang. Di sisi lain Broto teringat adegan panasnya bersama Anya. Tiba-tiba ia mendengar suara ibunya datang dan kemudian membangunkan Ayu. Bang. Ibu. Selamat pagi. Saat itu ibunya memberikan minuman untuk kesuburan mereka dan ibunya mengajarkan cara bercinta agar mereka segera mendapat momongan. Rata. Keesokan harinya Broto yang curiga jika Ayu yang menaruh celana dalam tersebut dan ia pun menghubungi temannya yang ahli pelacakan untuk melacak nomor telepon siapa saja yang menghubungi Ayu. Bisa nggak lo cek handphonenya Ayu? Lo cek nomor yang sering keluar masuk teleponin dia. Setelah itu Broto emosi dengan Ayu. Ia menuduh Ayu berselingkuh selama ini. Ayu! Itu semua rahasianya, bener ya? Dan ternyata temanya itu salah karena selama ini nomor yang sering dihubungi Ayu adalah nomor Broto sendiri.
Iya, gue lakinya. Kalau nomor gue bilang aja gak ada. Tadi lo di WhatsApp gak Jeng. Kemudian Broto bilang ke temannya bahwa Ayu memiliki 2 nomor dan ternyata di nomor yang satu tersebut Ayu sering menghubungi seseorang. Setelah mendapatkan nomor tersebut Broto mencoba menghubungi nomor itu dan Broto dibuat kaget karena nomor itu nomor adiknya sendiri yaitu Dimas. Halo Mas. Wah. Kemudian Broto emosi dan mencoba menjelaskan masalah tersebut, namun Ayu berkilah selama ini menjaga nama baiknya dan keluarganya. Apa aku jaga nama kamu? Aku jaga perasaan ibu. Terus sekarang kamu nuduh aku sembarangan. Tiba-tiba ibunya bilang kalau sudah tahu tentang perselingkuhan Broto, ia menyuruh seseorang untuk menyelidikinya. Ibu sudah tahu semua tentang Anya, kelakuan kamu. Udah lama ibu tahu. Dan ibunya juga tahu hubungan Ayu dengan Dimas dan ternyata selama ini Mbak Yani adalah mata-mata ibunya. Ayu selingkuh sama Dimas, ibu tahu? Gila kan, bener kan? Dia ngancing lu sama Dimas sih. Jaga mulut kamu depan ibu. Kemudian ibunya menyuruh Dimas untuk datang ke rumah tersebut dan menyuruh mereka menjelaskan semuanya. Pokoknya ibu tunggu ya. Ya. Ayu menjelaskan ketika Broto berselingkuh Dimaslah yang menjadi pelampiasannya dan semenjak itu Ayu dan Dimas ada rencana menikah setelah bercerai dari Broto. Di saat aku tahu bahwa kamu selingkuh untuk kedua kalinya, Dimas orangnya. Dan semenjak aku sama Dimas sudah ada rencana untuk menikah. Dan Dimas berkilah kalau bukti yang ada tidaklah kuat karena dia memilih tidak menanggapi Ayu. Udah stop, aku cut sampai di situ, Bu. Aku nggak pernah lagi angkat telepon dari Mbak Ayu. Mbak Ayu ngechat, aku juga nggak pernah balas. Kemudian Dimas menunjukkan chat di HP-nya dan HP Ayu. Di situasi ini Ayu merasa disalahkan dan di sini terungkap bahwa celana dalam yang ditaruh di mobil Broto adalah rencana Ayu supaya bisa cepat cerai dengan Broto. Kamu sama aja kayak kakak kamu ya. Aku gak mau tahu ini semua. Tak lama kemudian Anya datang ke rumah tersebut dan ia bilang kalau sedang mengandung anak dari Broto. Pernyataan tersebut membuat Ayu terguncang dan histeris. Positif hamil. Bu, ibu lihat Mas Broto, Bu. Dia bawa perempuan itu ke rumah ini. Di akhir film kita diperlihatkan Ayu yang sedang duduk di kursi roda dan sepertinya Ayu sedang menjalani perawatan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dan film pun selesai ending yang sangat mengintilkan. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video saya ini dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.